Kembali lagi dengan saya dalam materi kali ini, Mas Wisam dari kelas 23 ATA. Kita akan membuat database trigger. Apa itu database trigger? Yaitu aturan tujuan, yaitu bagaimana menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, kemudian menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, kemudian membuat database trigger, kemudian menjelaskan aturan dari database trigger, dan menghapus database trigger. Apa itu? Selanjutnya, tipe-tipe trigger, yaitu membuat sebuah trigger adalah sebuah browser blok dari tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat, biasa keduanya. Application trigger muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Selanjutnya ada database trigger, muncul ketika sebuah event data seperti DML atau event system seperti logon atau shutdown bekerja dalam skema atau database. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mendesain sebuah trigger, yaitu adalah desain trigger dalam menunjukkan action yang terrelasi, kemudian operasi global yang menengah, kemudian jangan dilakukan untuk mendesain trigger di mana function sudah ada dalam server Oracle yang menduplikat trigger lain. Membuat prosedur tersimpan dan masukkan ke dalam trigger jika kolaborasi sangat banyak. Di sini adalah contoh database trigger. Saat sebuah aplikasi menginsert ke dalam tabel employee, maka sebelumnya akan dicek salary di trigger di sini. Kemudian membuat DML trigger. Sebuah statement yang untuk trigger berisi waktu trigger, yaitu trigger itu akan dijalankan sebelum, yaitu untuk tabel before, after, kemudian untuk view, instead of. Event untuk trigger yaitu insert, update, atau delete. Nama tabel dalam tabel atau view. Kemudian tipe trigger, baris atau statement. Kemudian class when, trigger untuk body, PL atau SLGL block. Komponen DML trigger yaitu before, mengeksekusi trigger body sebelum men-trigger event DML dalam tabel. Kemudian after, mengeksekusi trigger body sebelum men-trigger event DML dalam tabel. Kemudian instead of, mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Kemudian men-trigger event user yang statement DML-nya menyebabkan trigger yang dieksekusi untuk bisa menggunakan event di bawah ini, insert, update, dan delete. Haruskah trigger mempunyai terbatas dalam statement satu? Statement trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali bahkan jika tidak ada body yang menyebabkan semuanya. Untuk row, trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dengan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Komponen DML trigger yaitu action apa yang harus menunjukkan trigger. Trigger body adalah sebuah PL dalam untuk sebuah prosedur. Ini adalah filing sequence. Kita insert dalam tabel departemen isinya, kemudian sebelum insert maka akan mengambil trigger before low trigger dan after low trigger, after statement trigger. Kemudian kita update before statement. Kemudian selanjutnya sintak untuk membuat statement trigger DML yaitu create or replace trigger, kemudian trigger name, kemudian waktu, timingnya, dan event or event 2 atau event 3 yang berisi biasanya update, delete, kemudian pada tabel mana, kemudian trigger bodinya. Contohnya adalah trigger untuk secure EMP, kemudian before insert on tabel employee, jadi sebelum diinsert ke dalam tabel employee. Ini waktunya dan ini adalah eventnya, kemudian ini adalah blok PL skillnya. Kemudian kita coba secure EMP, kita masukkan ke dalam tabel employee. Di sini ada error karena dicek oleh tabel trigger tadi. Errornya di sini execution trigger, muncul error karena waktu tidak sesuai. Kemudian menggunakan predikat kondisional. Kita untuk eventnya kita bisa banyak, yaitu untuk insert, update, atau delete pada tabel employee. Jika delete maka apa yang dilakukan, kemudian jika update, jika insert maka apa yang muncul error apa, jika update maka apa yang akan dimunculkan errornya di sini. Kita akan membuat sebuah trigger baris DML untuk for each row. Di sini adalah restrict salary,
kita akan membuat trigger untuk mengecek per baris dari tabel salary ini, yaitu eventnya waktunya untuk sebelum, kemudian eventnya insert update dari tabel salary untuk employee. Selanjutnya di sini kita akan cek apakah new job ID di dalam address lebih besar dari 115.000. Jika tidak, maka akan munculkan error menggunakan old dan new qualifier. Old dan new yaitu old adalah data yang sudah ada dalam tabel, kemudian new adalah data baru yang akan dimasukkan atau diupdate ke dalam tabel. Kemudian membatasi sebuah row trigger. For each row ketika new job sama dengan SAP rep, hanya untuk new jobnya sama dengan SAP rep, jika tidak akan error. Nah, ini instead of untuk view, yang tadi untuk tabel kita menggunakan trigger instead of. Ini instead of referencing as old. Trigger body masih kita demokan. Nah, kita insert ke dalam IMP detail. IMP detail adalah view dari employee, tabel employee dan tabel departemen. Coba kita insert value ke sana. Apa yang akan terjadi? Kita insert dan update new department. Nah, ini membedakan antara database trigger dan store procedure. Trigger didefinisikan dengan create trigger, kemudian prosedur didefinisikan dengan create procedure, dan kemudian data dictionary mengandung source code di user trigger, kemudian prosedur data dictionary mengandung use code di user source. Kemudian trigger digunakan secara implisit, kemudian prosedur digunakan secara eksplisit. Maksudnya kita implisit, kita tidak perlu menuliskan kode trigger tersebut untuk meninvoke trigger tersebut, sedangkan eksplisit kita harus memanggilnya secara manual langsung. Kemudian commit, save point, dan rollback tidak diperbolehkan untuk trigger, dan sedangkan prosedur commit, save point, dan rollback diperbolehkan. Nah, di sini contohnya untuk form builder. Kemudian kita manage trigger. Coba kita mematikan dan menghidupkan kembali sebuah trigger database. Untuk mematikan, alter trigger, trigger name, disable atau enable. Dan untuk mematikan dan menghidupkan kembali semua trigger yang untuk semua tabel, alter table, tabel name, disable, enable all trigger. Dan untuk mengcompile kembali sebuah trigger untuk sebuah tabel, yaitu alter trigger, trigger name, dan compile. Dan untuk menghapus trigger, simple saja, cuma menggunakan drop trigger dan trigger name. Contoh, drop trigger secure EMP. Semua trigger pada sebuah tabel akan dihapus ketika tabel dihapus. Selanjutnya kita akan langsung ke dalam contoh soalnya. Nah, di sini ada praktikumnya. Kita buat tabel-tabel berikut ini: tabel barang, transaksi, dan tabel history. Kita akan buat tabel seperti ini. Kita sudah menyiapkan di dalam user admin sini tabel untuk barang, kemudian history, dan transaksi. Selanjutnya kita jalankan, kita buat triggernya. Nah, di sini kita buat trigger. Di sini sudah tercompile. Selanjutnya kita akan coba insert beberapa tabelnya. Uji coba dari trigger ini. Tes trigger 1, kita coba insert value-nya ke dalam tabel barang. Nah, di sini error. Ya, sekian. Bisa dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.